Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan saya, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, atas nama Firianus Nanga, kelas A semester 7, reguler sore. Baik, pada kesempatan yang istimewa ini, saya akan membahas materi dari mata kuliah Sosiologi Terapan dengan judul Teknologi Informasi dalam Demokrasi. Visi teknologi dan politik demokrat. Impian bahwa teknologi baru bisa membebaskan manusia dari keduanya, tirani alam dan buah dari kebodohannya sendiri sudah setua barat peradaban. Dengan percetakan orang mengira penyebaran keaksaraan akan menghilangkan kebodohan, prasangka, dan teror kehidupan. Rasanya seperti itu mesin uap dan sistem pabrik pada akhirnya akan memberi manusia kemampuan, kapasitas untuk menghasilkan cukup sehingga populasi tidak lagi gerai, tidak berpakaian dan rumah sakit di atas fondasi ini. Perang dan revolusi tidak lagi mengganggu umat manusia. Saat balon udara ditemukan, negarawan terkemuka melihat ini sebagai akhir dari perang nasional. Masing-masing pihak akan melakukannya, amati yang lain, dan tidak akan ada kejutan atau keuntungan di perbatasan manuver. Telegraf dan radio dilulukan sebagai instrumen. Instrumen itu akan mengikat semua orang ke dalam jaringan yang terhubung. Setelah ledakan di Hiroshima dan Nagasaki, kami tahu perang tidak akan terpikirkan di masa depan. Sekarang kita sudah memasuki era elektronik antara 1950 dan 1970. Komputer merevolusi pemrosesan data, kalkulasi matematika, dan sistem kontrol fisik. Dari landasan pencapaian nyata ini, suara bangkit lagi untuk menunjukkan bahwa komputer dan sistem komunikasi mungkin berfungsi sebagai agen untuk membawa masyarakat ke fase yang sama sekali baru. Informasi pandangan tentang realitas sosial sekarang bisa dibuat begitu kaya dan rinci. Kebijakan pilihan dapat didefinisikan dengan jelas. Kemungkinan hasil alternatif, langkah-langkah dapat diprediksi secara akurat, dan mekanisme umpan balik dari masyarakat akan menjadi begitu efektif sehingga manusia pada akhirnya bisa mewujudkannya sepenuhnya kecerdasan untuk menyelesaikan masalah utama masyarakat. Sistem informasi dan pengetahuan sosial. Sebagian besar sistem informasi dapat dianggap sebagai latihan dalam penerapan ilmu kemasyarakatan. Data di dalamnya umumnya menyangkut manusia dan institusi mereka. Ada pengecualian. Ahli meteorologi membutuhkan sistem informasi. Namun, kebanyakan sistem informasi besar dan hanya contoh yang umumnya kami gunakan sistem informasi perkotaan, sistem informasi kesehatan, sistem pencatatan bisnis, data, survei bank, dirancang untuk memfasilitasi pengelolaan masyarakat dan terutama berisi data tentang manusia dan masyarakat. Kami dapat memilih 4 karakteristik ilmu sosial yang mendukung sangat mempengaruhi cara mereka menggunakan komputer. Yang pertama, ilmu sosial secara umum menggambarkan sistem multivariat. Ada dalam ilmu fisika maupun ilmu sosial yang indah, hubungan sederhana, tiongkas seperti yang ada di hukum gas, di mana interaksi dari dua variabel suhu dan tekanan memberi kita ketepatan tinggi ramalan. Beberapa aspek ekonomi seperti teori kuantitatif, uang, dan mikroekonomi harga adalah seperti itu. Begitu juga beberapa aspek psikologi,
seperti model menghafal omong kosong suku kata dan beberapa model persepsi sederhana. Namun, secara umum dari Itiat de Soulpool, Stuart Minkoff, dan David Grifel tentang desain sistem informasi berbasis komputer, sebuah makalah yang diterbitkan oleh Massachusetts Institute Teknologi Cambridge tahun 68. Fenomena ilmu sosial sangatlah kompleks. Apa yang menentukan bagaimana seseorang memilih itu adalah kelasnya, pendidikannya, umurnya, jenis kelaminnya, agama, wilayah asal, tempat tinggal perkotaan atau pedesaan. Itu adalah pengaruh pribadinya, keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja. Seseorang wanita cenderung memilih sebagai dirinya suami. Juga ideologi masuk, prinsip kelembagaan menjaga orang memilih kebijakan yang penting bagi mereka di masa muda. Mereka yang lebih formatif, 10 tahun membuat mereka tampak konservatif, relatif terhadap zaman mereka saat ini, bertambah tua, depresi besar. Semuanya meninggalkan mereka tanda terus pada generasi pemilih mereka dengan cara yang pemuda saat ini sulit untuk dimengerti. Selanjutnya, keinginan psikologis untuk konsistensi mempengaruhi cara orang memilih. Seseorang yang mengira dirinya adalah seorang Marxis karena misalnya keinginan untuk mendukung gerakan buruh dan internasionalisme dan menemukan dirinya dalam kesulitan dalam situasi umum itu, ketika atau persalinan Gen Z ternyata kaufinistik dan xenofobik. Selanjutnya, suara seorang ditentukan oleh fakta struktural yang mempengaruhi strategi adalah calon yang memiliki pluralitas terpilih, jadi terorganisasi dengan baik dan besar. Minoritas memiliki kesempatan atau apakah hukum mengharuskan dia untuk mendapatkan yang absolut mayoritas? Jika yang terakhir, apakah limpasan putaran kedua disediakan atau bagaimana kebuntuan rusak? Semua ini mempengaruhi akan memilih terlebih dahulu untuk seseorang terlebih dahulu pilihan atau untuk menerima kandidat kompromi terbaik. Kedua, yang memiliki akses kesempatan bagus untuk menang. Semua demografi, sosial, ideologis, dan fakta struktural mempengaruhi cara orang memilih. Identifikasi indikator sosial yang berguna adalah tugas yang membutuhkan pertimbangan kecanggihan teoritis yang cukup besar. Kami biasanya mengukur peningkatan pendidikan dengan peningkatan rata-rata tahun sekolah. Kita tidak tahu bagaimanapun apakah seorang pria sekarang menyelesaikan kelas 12 berpendidikan lebih baik atau lebih buruk daripada 30 tahun yang lalu. Dalam Amerika Serikat, sebagai akibat dari revolusi hubungan ras yang terakhir, beberapa tahun orang negro mengisi pekerjaan yang lebih baik dari biasanya. Tetapi pekerjaan mereka tingkat aspirasi juga meningkatkan. Tidak ada yang bisa mengatakan apakah fail tingkat kepuasan atau kepahitan di ghetto negro lebih besar atau kurang dari 2 tahun lalu. Ini adalah jenis fenomena untuk yang mana diperlukan pengukuran alat standar. Tentu saja akan ada keberatan bahwa pengukuran moneter itu mudah, tapi itu pengukuran sikap, keyakinan, pengetahuan atau kepuasan entah bagaimana subjektif dan tidak layak. Jelas mereka sulit membuat. Itulah mengapa mereka datang lebih lambat. Namun bahkan hari ini kita punya tersedia beberapa contoh indikator sosial yang diterima dengan baik dan dapat diandalkan untuk memberikan bukti keberadaan kemungkinan mereka. Struktur data dan ruang lingkup data yang menentukan tugas, kecuali perubahan seperti itu bisa tidak hanya tercermin dalam operasi mesin, tetapi juga dirasakan dan diasimilasi oleh penerima output mesin yang dihasilkan.
Hampir kemurnian laboratorium tidak cocok dengan semua sapi jantan yang tersedia, dan sterilitas pasti terjadi. Kemudian, transien semacam itu paling tidak bermasalah saat terjadi di sistem periodik dan dapat ditangani dalam suatu periode. Penambahan karyawan tetap baru ke daftar gaji, dan perubahan serupa dalam lingkup biasanya ditangani dengan sangat mudah dalam sistem yang dirancang dengan baik, yang kemudian kembali ke kondisi mahpan. Perubahan prosedural atau struktural satu kali, untuk misalnya perubahan tarif pemotongan pajak pendapatan atau perubahan dari pekerjaan potong untuk waktu di seluruh pabrik, dapat ditangani secara berkala. Sistem ketika ada cukup waktu tunggu untuk merencanakan, melaksanakan, dan menguji modifikasi yang diperlukan, dan untuk menjelaskannya kepada semua pihak yang berkepentingan sebelum pemotongan mode baru pada waktu yang tepat dalam beberapa siklus mendatang. Sebagai siapa pun yang pernah berpartisipasi dalam konvensi jenis ini dapat bersaksi, ini bukanlah hal yang mudah dan selalu membutuhkan waktu yang paling singkat dan perhatian perencanaan penuh. Bagaimanapun, itu dapat dilakukan dan telah dilakukan dengan sukses tanpa amplifikasi dan propagasi transien, dan tanpa kerugian kepercayaan pada sistem otomatis. Banyak hati-hati dan pro-bullying di belakang panggung yang ditekuk sehingga menstabilkan transien. Menjadi seketika kami beralih dari satu mode sapi kondisi mapan ke mode yang lain. Sekian dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pemaparan kali ini telah selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.